Ayo berbahasa yang baik, benar, dan santun. Salam literasi Ratu Lisa. Dalam dunia akademik dan profesional, bahasa memiliki peran yang sangat penting. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan sikap, intelektual, serta profesionalitas penuturnya. Oleh karena itu, setiap insan akademik dituntut untuk mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan santun. Mengapa komunikasi formal kita sering dikoreksi? Berikut adalah contoh yang salah. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan komunikasi formal yang mendapatkan koreksi. Meskipun isi pesan telah tersampaikan, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah sering kali menimbulkan kesan kurang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan berbahasa masih menjadi tantangan dalam lingkungan akademik. Pengantar 3 pilar berbahasa. Tiga pilar berbahasa: benar, baik, santun. Untuk membangun komunikasi yang efektif dan beretika, terdapat 3 pilar utama yang harus diperhatikan dalam berbahasa, yaitu bahasa yang benar, bahasa yang baik, dan bahasa yang santun. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara seimbang. Benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah kebahasaan, seperti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pemilihan kata baku, serta struktur kalimat yang tepat. Sebagai contoh, dalam komunikasi formal, penggunaan kata sudah lebih tepat dibandingkan udah, dan tidak lebih tepat dibandingkan enggak. Ketepatan berbahasa merupakan fondasi utama dalam komunikasi akademik. Baik, bahasa yang baik adalah bahasa yang disesuaikan dengan konteks, situasi, dan audiens. Bahasa yang digunakan dalam percakapan santai tentu berbeda dengan bahasa dalam surat resmi atau komunikasi akademik. Oleh karena itu,
kemampuan menyesuaikan ragam bahasa menjadi hal yang sangat penting. Santun. Kesantunan dalam berbahasa berkaitan dengan etika dan sikap penutur. Pemilihan kata yang tepat, penggunaan nada yang sopan, serta cara penyampaian pesan yang santun sangat mempengaruhi penerimaan pesan. Bahasa yang benar secara struktur belum tentu santun apabila disampaikan tanpa memperhatikan etika. Bahasa dan kebinekaan. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Dalam keberagaman tersebut, bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia memungkinkan seluruh masyarakat dari latar belakang yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun tidak hanya mencerminkan sikap akademik, tetapi juga menjadi wujud penghargaan terhadap kebinekaan bangsa. Dengan berbahasa secara beretika, kita turut menjaga persatuan dan memperkuat identitas nasional di tengah keragaman yang ada. Saya kira sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia berhenti saling mengumbar kebencian, mencaci maki. Kita harus satu padu, bergotong royong, bangun Indonesia bersama-sama. Kita tunjukkan bahwa kita adalah seluruh keluarga, satu keluarga Indonesia. Dan itulah wujud komunikasi interpersonal yang bagus, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan itu wujud kenyataan yang kita realisasikan dalam pengembangan diri kita. Jos Gaduspol bersama-sama ketika kita belajar pragmatik untuk selalu manusiakan manusia, dan kita semua berasal dari berbagai wilayah dan daerah yang berbeda-beda, namun tetap bersemangat untuk belajar bersama, dan sinergisitas yang kita bangun dibagi seluruh rakyat Indonesia. Pragmatik, Jos Gaduspol. Solusi dan implementasi. Ubah kebiasaan berbahasa. OTW menjadi dalam perjalanan, fix menjadi baik. Penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang benar mencerminkan penguasaan ilmu, bahasa yang baik menunjukkan profesionalitas, dan bahasa yang santun menggambarkan karakter. Mari kita jadikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun sebagai budaya dalam kehidupan akademik. Ayo berbahasa yang baik, benar, dan santun. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita lihat bahwa
Kesemestaan itu memiliki banyak ragam, kesemestaan itu memiliki banyak konteks. Maka pemahaman konteks yang kita miliki tentu akan menjadi kekuatan kita, bagaimana kita bisa menafsirkan kata berdasarkan teks dan konteks. Maka disitulah situasi penting untuk kita pahami, karena Pak Ramadi selalu katakan, belajar pragmatik berarti belajar manusiakan manusia, belajar pragmatik berarti belajar untuk menghargai orang lain. Stop ujaran kebencian, stop propaganda, stop provokasi, karena dengan pragmatik kita akan terus bisa berkomunikasi dengan indah dan memesona. Disitulah letak kita untuk selalu menyenangkan hati orang lain dengan belajar pragmatik bersama-sama. Bersama saya, Muhammad Rohmati Ratulisa, Jos Gandos Pol.